والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai di siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, sebagai landasan kultum kita pada siang hari ini adalah surat yang ketiga ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu wafat, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, bagaimana menurutmu takwa itu?" Maka Ubay balik bertanya, "Wahai sahabatku Umar, apa yang kau lakukan ketika engkau melewati jalan yang berduri?" Maka Umar menjawab, "Tentu aku akan berhati-hati, berjalan dengan penuh kehatian agar tidak tersusuk oleh duri." Maka kata Ubay, itulah takwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang kita ucapkan, hendaklah semuanya itu jangan sampai menyakiti hati daripada saudara-saudara kita. Kemudian apapun perbuatan yang kita lakukan, jangan sampai perbuatan itu menyinggung orang lain, membuat kezaliman terhadap orang lain. Maka bertindaklah dengan benar, kemudian berbuat dengan bijaksana. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kondisi orang yang bertakwa itu. Yang pertama, melalui surat At-Taubah ayat ke-119, Allah menjelaskan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah kamu bersama orang-orang yang benar. Artinya di sini tetaplah kita dengan para ulama, tetaplah kita di majelis taklim, tetaplah kita di majelis sholawat, tetaplah kita di majelis tadarus, akhirnya tetaplah kita di majelis-majelis zikir yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama orang yang benar. Jangan sampai kita bersama orang yang salah. Ketika kita bersama orang yang salah, tentu akan merugikan diri kita sendiri. Maka carilah teman, carilah kawan yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Maka baginda Rasul menggambarkan bahwa seandainya kita berteman dengan seorang tukang parfum, tukang minyak wangi, tentu kita akan kepercikan minyak wangi itu, akan dapat harumnya. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan pandai besi, tukang besi, paling tidak bau sangitnya besi akan kita dapatkan. Maka oleh karena itu, bertemanlah dengan orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Yang kedua, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan
sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan syadida. Hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyinggung orang lain, perkataan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan itu engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan baik. Kalau tidak mampu berkata baik, diam saja. Kalau diam, tentu kita selamat. Hari ini kita terlalu banyak bicara. Kadang-kadang yang kita bicarakan itu malah yang tidak kita mengerti. Maka carilah pembicaraan itu yang kita mengerti. Dan ingat, tidak satu pun kata yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat raqibun atid yang mencatat dari apa yang kita perkatakan itu. Ingat, tidak satu pun kata yang keluar dari lisan kita kecuali ada pencatatnya. Maka oleh karena itu, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Bagaimana lisan yang baik? Lisan yang baik adalah wa lisan zikra, lisan yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ingat kepada Allah pada saat itu, Allah sedang bersamanya. Maka oleh karena itu, para jemaah sekalian yang berbahagia, jaga lisan kita dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kita bicaralah yang baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Hasir ayat yang ke-18, Allah perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sampaikan, wahai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu perhatikan, setiap kita nih, perhatikan apa yang sudah kamu perbuat, apa bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini pasti akan mati. Kalau mati, harta dunia akan tinggal, rumah yang mewah akan tinggal, mobil yang mewah akan tinggal. Yang kita bawa dari harta kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita belanjakan di jalan Allah. Itulah harta kita yang hakiki dan sebenarnya. Maka jaga diri kita ini, lihat diri kita, tanyakan dalam diri kita, kita ini semakin hari semakin dekat dengan kematian. Tidak ada orang yang semakin hari semakin jauh dengan kematian, semakin dekat dengan kematian. Kalau semakin dekat dengan kematian, tentunya kita harus banyak mengingat Allah. Perbaikan diri kita, baik di diri kita. Kalau selama ini sholat kita masih kurang, perbaiki sholat kita. Kalau selama ini baca Quran kita kurang, maka perbaiki baca Quran kita. Kalau selama ini zikir kita kurang, tambah zikir kita. Kalau selama ini sedekah kita sedikit, maka perbanyakkan sedekah kita. Kalau selama ini muka kita kurang tersenyum, hari ini banyaklah tersenyum. Mulailah, karena senyum itu juga ibadah, nilainya sama dengan sedekah. Maka oleh karena itu, para jemaah sekalian, jadikan diri kita ini orang yang selalu dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali berkata, al-istidadu liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu, dia persiapkan dirinya untuk hari perpisahannya. Kalau di dunia ini ada perpisahannya, tentu kita akan mempersiapkan diri kita untuk perpisahan tersebut. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk perpisahan yang selamanya, yang selama itu kita tidak akan bertemu kembali, tidak pernah pulang-pulang kembali. Maka siapkan semaksimal mungkin, dan bekal semuanya itu adalah dari takwa. Takwa melahirkan amal soleh, dan itulah yang kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.